iman yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Penebus, dengarkan kami yang padamu berseru, buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat Tuhan yang menjadi nas pembimbing dalam ibadah kita hari ini diambil dari Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Demikian nas pembimbing kita. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh.
pusaka bakar. Raja di sorga, Engkaulah bagiku harta abadi, bahagia penuh. Bila saatnya kelak ku menang, terimalah daku di sorga cerah. Apapun kini hendak ku temui, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Saudara-saudara, marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Kami mau mengakui segala dosa-dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Betapa seringnya dalam kehidupan yang berjalan ini kami mengandalkan diri kami sendiri. Kami tidak bersandar kepada Tuhan. Kami tidak hidup di dalam kekuatan Tuhan. Akhirnya kami seringkali tertawan, terjebak di dalam tipu daya muslihat iblis. Kami kalah. Kami akhirnya keluar dari jalan-jalan Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menerangi kami untuk kami senantiasa mengandalkan Tuhan, berjalan di dalam jalan dan kehendak Tuhan. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara, untuk setiap kita yang sudah mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan, mari dengarkan yang menjadi panggilan hidup baru untuk kita semua, yang diambil dari Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Demikian panggilan hidup baru untuk kita semua. Syukur kepada Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Pada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Ya penumpas kuasa maut, tuntun aku sertamu. Pujianku bagimu selamanya, bagimu selamanya. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Allah, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang menerangi kami. Kami semua membutuhkan Engkau.
Firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi kehidupan kami. Mengikut Tuhan tidak pernah salah. Sebabnya Bapa, mampukan kami untuk mengerti setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kami lewat pemberitaan firman-Mu. Di dalam Kristus kami siap mendengarkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab diambil dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara, jemaat Tuhan Gemindo Immanuel dan saudara-saudara dimanapun Anda berada yang mengikuti ibadah taping dari Gereja Gemindo Immanuel, saya menyapa saudara, salam semua. Semoga keadaan kita dalam keadaan baik dan tetap semangat di dalam setiap perjuangan iman kita. Saudara, hidup ini merupakan sebuah perjuangan. Setiap orang, dari muda sampai tua, perempuan atau laki-laki, miskin ataupun kaya, berpendidikan tinggi ataupun rendah, apapun latar belakang keluarga, budaya, nilai-nilai agama yang dianut dan sebagainya, semuanya pasti mengalami tantangan, saudara. Kita semua mengalami ujian atau mengalami sesuatu untuk diperjuangkan. Seorang tidak bisa memilih untuk tidak menghadapi tantangan atau mengalami perjuangan. Kalaupun ada orang-orang tertentu yang mencoba menghindar dari tantangan atau ujian di suatu saat tertentu, maka tetap saja itu tidak akan dapat membebaskan orang tersebut dari tantangan dan ujian selanjutnya sebagai konsekuensi dari apa yang dia lakukan sebelumnya. Sehingga dengan demikian, saudara, perjuangan atas setiap tantangan atau ujian ini dapatlah dipandang bukan lagi sebagai sebuah pilihan, tetapi sebagai sesuatu yang mutlak di dalam kehidupan kita. Demikian juga halnya dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Sebagai pengikut Kristus, kita memandang bahwa hidup ini bukan hanya sebatas hidup di dunia, tetapi merupakan sebuah persiapan untuk menuju kekekalan, saudara. Kita berjuang dan melatih diri kita sedemikian rupa, kita membentengi hati, pikiran, dan iman agar senantiasa tertuju kepada Kristus. Saudara, diceritakan dalam sebuah kisah, seorang pria menemukan kepompong ngengat dan membawanya pulang untuk melihat bagaimana kepompong tersebut menetas. Suatu hari ada celah kecil muncul, dan untuk beberapa saat ngengat kecil itu berjuang. Tetapi ia tidak bisa memaksakan badannya untuk melewati satu titik tertentu. Menganggap ada sesuatu yang tidak beres, pria itu mengambil gunting dan menggunting sebagian kepompong yang tersisa.
Ngengat itu kemudian keluar dengan begitu mudahnya. Badannya besar dan bengkak, tapi sayapnya kecil dan kusut. Pria itu berharap dalam beberapa jam saja sayap ngengat itu akan berkembang dengan keindahan alami yang dimilikinya. Tetapi ternyata hal itu tidak terjadi, saudara. Ngengat itu tidak berkembang menjadi makhluk yang terbang secara bebas, melainkan harus berjalan dengan menyeret tubuhnya yang bengkak dengan sayap yang kusut. Kepompong yang menjepit dan perjuangan yang dibutuhkan untuk keluar dari celah yang kecil tadi, itu sesungguhnya merupakan jalan Tuhan untuk mendorong cairan dari tubuh ke dalam sayap. Pengguntingan celah yang didasari oleh belas kasihan yang dilakukan oleh pria tadi, itu sebenarnya di sisi lain merupakan hal yang kejam, saudara. Saudara, pengalaman kepompong ini menunjukkan bahwa perjuangan merupakan sesuatu yang sebenarnya kita semua membutuhkannya. Tetapi masalahnya adalah bagaimana caranya agar kita dapat kuat dan bertahan di dalam setiap perjuangan iman yang kita tempuh. Terlebih iblis menggunakan berbagai cara untuk terus menjatuhkan orang percaya. Semakin seseorang teguh melayani, semakin ia kuat dan semangat hidup di dalam Tuhan, semakin ia gigih untuk melakukan kehendak Tuhan, sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan meskipun diperhadapkan dengan berbagai resiko yang buruk, maka iblis akan terus mencari strategi untuk menjatuhkan orang Kristen. Tujuannya adalah agar imannya lemah. Targetnya adalah supaya orang Kristen jangan lagi melakukan kehendak Tuhan dan keluar dari jalan-jalan Tuhan. Itu sebabnya saudara, seringkali yang mengalami hantaman, serangan dari si iblis bertubi-tubi adalah mereka yang sedang semangat-semangatnya di dalam Tuhan. Saudara, dalam bacaan kita hari ini, kita melihat bahwa iblis biasanya menggunakan dua cara untuk menggoyahkan dan menjatuhkan iman orang Kristen. Yang pertama, iblis menggunakan tipu muslihat. Dalam Efesus 6 ayat 11b, Paulus mengungkapkan bahwa iblis menggunakan tipu muslihat untuk menjatuhkan orang percaya. Saudara, iblis paling jago soal tipu menipu. Apa yang kelihatan baik, ternyata itu menjebak. Iblis dapat memakai berkat-berkat jasmani untuk membuat orang percaya terbuai dengan kenikmatan. Iblis juga dapat menggiring kemarahan menjadi sebuah kebencian yang mematikan. Ia memiliki perangkat-peringkat seperti kenikmatan dosa, pengajaran-pengajaran tertentu, atau hikmat duniawi, popularitas, jabatan, masalah, dan sebagainya, saudara, untuk menipu, menjerat kita. Tujuannya sekali lagi supaya kita masuk dalam perangkapnya. Akhirnya dengan masuk perangkapnya, kita berjalan di luar kehendak Tuhan. Tipu muslihat, saudara. Yang kedua, iblis menggunakan cara tekanan hidup, saudara. Dalam Efesus 6 ayat 12, Paulus menggambarkan bagaimana makhluk ini dapat memakai orang-orang lain. Iblis dapat memakai pemerintah, memakai penguasa, penghulu-penghulu di dunia ini untuk menekan dan mengintimidasi orang percaya. Iblis dapat menunggangi orang-orang, pihak-pihak, atau kelompok-kelompok tertentu untuk melawan, menjatuhkan, merampas, mengintimidasi, atau menganiaya orang-orang percaya. Saudara, dalam sejarah kekristenan, ada banyak sekali kisah yang menunjukkan bagaimana orang-orang Kristen mengalami tekanan karena imannya kepada Kristus. Saudara terkasih, kendati lawan kita memiliki perangkat yang jitu, tetapi sebenarnya firman Tuhan mengingatkan kita hari ini untuk tidak diam dan pasrah saja terhadap semua yang dilakukan iblis tadi. Dalam bacaan kita menemukan beberapa kata, yakni kata-kata kuat di ayat 10, bertahan melawan di ayat 11, melawan di ayat 12, tetap berdiri di ayat 13, memadamkan panah api di ayat 16. Ini menggambarkan bahwa kita seharusnya melakukan sesuatu agar tidak kalah dengan tipu daya iblis. Saudara, dalam dunia sepak bola, katanya pertahanan yang paling ampuh adalah dengan menyerang. Demikian juga dalam kehidupan iman. Tidak cukup diam,
Tapi kita harus melakukan upaya tertentu. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus punya strategi yang jitu. Nah, apa itu strateginya? Ada dua hal, saudara. Yang pertama, bersandar pada Tuhan. Efesus 6 ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dengan kata lain, saudara, kita juga dapat memahami kalimat ini bahwa kita harus menjaga kekuatan kuasa Tuhan di dalam diri kita. Artinya kita kuat kalau kita senantiasa bersama dengan Tuhan. Di luar Tuhan, kita tidak berdaya. Kita tidak dapat melakukan apapun. Di luar Tuhan, kita sudah pasti KO, saudara. Kita akan dengan mudah ditawan oleh si iblis. Tetapi ketika kita bersandar pada Tuhan, niscaya kita akan kuat dan mampu bertahan menghadapi kuasa iblis. Saudara, saya teringat pengalaman ketika diberikan kesempatan berkunjung ke Petra, Yordania. Kita mengunjungi gunung batu di sana, gunung batu Petra, saudara. Bagaimana gunung batu yang besar-besar itu dapat menjadi tempat perlindungan untuk orang-orang pada waktu itu dari serangan musuh. Mereka bersembunyi di balik bebatuan yang sangat besar, yang sepertinya tidak akan mungkin dapat digoyahkan, tidak akan mungkin dapat digoncangkan, apalagi oleh kekuatan manusia. Saudara, saat kita mengalami hantaman keras dan bertubi-tubi, jangan mau terintimidasi, jangan tertipu, tetapi yakinkan hati dan pikiran kita bahwa Tuhan itu adalah perisaiku, kota bentengku. Katakan kepada diri kita bahwa Tuhan itu adalah kekuatanku, tempat persembunyianku, Dia gunung batuku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Saudara, yang kedua, strategi kita di dalam melawan tipu daya iblis, yaitu membangun kehidupan rohani yang sehat. Di ayat 11 Paulus mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudara, perlengkapan senjata Allah yang dijelaskan di ayat 14 sampai 17 ini merupakan ungkapan metafora yang menunjukkan perangkat-perangkat yang disediakan Allah yang dapat kita gunakan. Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, perisai iman, pedang roh, dan ketopong keselamatan. Saudara, John Stott, seorang teolog, menyatakan 6 metafora tersebut menggambarkan kebenaran, ketulusan, berita Injil damai sejahtera, iman, keselamatan, dan firman. Semua itu sudah disediakan oleh Allah untuk kita di dalam setiap perjuangan kita. Tugas kita hanyalah mengenakannya, saudara. Namun untuk dapat mengenakan kebenaran, maka kita perlu mengerti dan menghidupi kehendak Allah. Untuk dapat mengenakan ketulusan, maka kita perlu terus-menerus mengoreksi hati dan pikiran kita. Untuk dapat mengenakan berita Injil, maka kita harus terus mengabarkan berita keselamatan kepada setiap orang. Untuk dapat mengenakan iman, maka kita harus terus berdoa. Untuk dapat mengenakan keselamatan, maka kita perlu mengingat dan menghidupi karya Kristus di kayu salib. Untuk dapat mengenakan firman, kita perlu terus belajar dan mencintai firman Tuhan. Makanya saudara, saya membagikan renungan setiap hari agar kita dapat mendengar dan belajar tentang firman Tuhan. Itu akan membangun kerohanian kita. Saudara, perjuangan iman bukan sesuatu yang sudah jadi, saudara. Kita tidak akan mampu bertahan, kita tidak akan kuat kalau kita hanya berdiam dan tidak melakukan sesuatu. Kita harus membangun kehidupan rohani kita setiap saat. Saudara, itu akan menjadi benteng iman yang menolong kita kuat dan bertahan melawan si iblis. Saudaraku, bertahanlah, jangan menyerah. Bersandarlah terus kepada Tuhan. Bangun terus kehidupan rohani yang kuat di dalam Tuhan. Perbarui terus hati, pikiran, sikap kita, perbuatan kita agar selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian, saya percaya kita akan terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan dan senantiasa memuliakan Dia.
Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepada Tuhan karena firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami diingatkan hari ini agar kami senantiasa menggunakan segala perangkat perlengkapan senjata Allah. Kami bersandar kepada Tuhan dan kami hidup di dalam kebenaran dan kehendak Tuhan. Itulah yang menjadi senjata untuk kami bisa menangkal dan kuat melawan segala tipu muslihat iblis. Kami percaya bahwa hidup di dunia ini bukan hanya sekedar hidup, tetapi kami sedang mempersiapkan hidup untuk kekekalan. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan segala pergumulan saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang bergumul dalam berbagai macam hal. Kami mendoakan untuk saudara-saudara yang sakit, untuk Bapak Simanjuntak, Bapak Butar-Butar, Ibu Basaria Manurung, Ibu Simanjuntak Boru Hasibuan, Bapak Elia Simanjuntak, Ibu Ferawati Simanjuntak dalam pemulihan Tuhan. Bahkan juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kondisi tubuh yang lemah yang tidak kami sebutkan namanya, tetapi dalam pergumulan perjuangan untuk bisa sembuh dari sakit penyakitnya, Tuhan kami bawa ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada perkara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Engkau dapat menyembuhkan segala sesuatu. Terima kasih Bapa, biarlah di dalam setiap penderitaan perjuangan yang jemaat Tuhan alami di dalam kelemahan tubuh fisik mereka justru mengalami kekuatan iman, pengharapan yang tiada habisnya di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berbagai pergumulan yang lain juga yang dihadapi saudara-saudara kami. Tuhan kiranya Engkau menolong yang berjuang di dalam masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah relasi di dalam usaha dan pekerjaan dan sebagainya. Tuhan Engkau yang menolong memulihkan keadaan kami semua. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami mau terus berdoa untuk Bapak Gultom dalam usaha dan pekerjaannya, kiranya Engkau buka jalan. Biarlah Engkau yang menggerakkan menjamah hati para klien yang belum melakukan kewajiban haknya kepada Pak Gultom, Tuhan yang menjamah dan membuka jalan. Dan biarlah hidupnya terus dipakai untuk menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang. Makasih Tuhan, kami bersyukur untuk anak-anak Tuhan, para simpatisan juga yang telah Tuhan pakai untuk memberkati dan mendukung pelayanan gereja Tuhan Gemindo Immanuel. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati di dalam setiap usaha, pekerjaan dan perjuangan iman mereka. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, Gemindo Immanuel, Sinode Gemindo, gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini, bahkan setiap lembaga-lembaga gereja aras nasional. Tuhan Engkau yang memberkati, memakai gerejamu supaya menjadi alat perpanjangan cinta kasih Tuhan yang menyatakan kebenaran, keadilan, kasih di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, kami mau mendoakan bangsa kami, kiranya Engkau memulihkan kami dari pandemi COVID-19 ini. Gerakan setiap warga negara supaya ikut mendukung pemutusan rantai COVID dengan memberikan diri untuk divaksin. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap
satuan tugas, para tim medis, bahkan lembaga aparat pemerintah yang terus berjuang, bekerja sama, bersinergi memutus rantai COVID ini. Tuhan tolong memberikan hikmat, bijaksana, kesehatan, kekuatan, ketahanan, semangat di dalam mereka bekerja berjuang di garis depan. Terima kasih Tuhan, kami mau terus menyerahkan pemerintah bangsa kami. Ada banyak sekali persoalan yang mereka urus, persoalan dalam negeri dan juga dalam relasi dengan negara-negara di sekitar kami. Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, pemerintah bangsa kami. Kiranya mereka dapat mengolah, menggarap bangsa kami ini lewat setiap kebijakan, regulasi yang dibuat supaya dapat membawa bangsa ini kepada kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, dan keharmonisan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupan kita sehari-hari, jadilah saksi Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.